masih memberikan batas waktu pembatalan tiket dengan pengembalian dana 100% hingga 7 hari mendatang. Besar, ya. Jadi sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 3 terjadi sekitar 50 pembatalan. Tanggal 1 ada 54 kereta yang dibatalkan, ada 24 tanggal 2, dan hari ini masih ada 2. Nah, namun demikian saya menyampaikan kepada masyarakat hari ini secara umum. Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia, Didiek Hartantyo membungkuk dan meminta maaf kepada pengguna kereta atas anjloknya KA Argo Bromo Anggrek di Subang, Jawa Barat pada Jumat, 1 Agustus 2025, lalu. Tindakan itu dilakukan Didiek karena besarnya dampak insiden tersebut. Puluhan ribu penumpang terdampak akibat 80 perjalanan kereta api dibatalkan, dan 42 perjalanan lainnya dialihkan melalui lintas Purwokerto, Kroya, Bandung. Kami menyadari sepenuhnya bahwa insiden ini berdampak besar terhadap rencana perjalanan banyak pelanggan. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi dan berterima kasih atas kesabaran serta pengertian yang telah diberikan, kata Didiek dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu, 3 Agustus 2025. Halo, nama saya Madu Santi. Saya bekerja di Malai Kafir. Ayo mampir. Welcome. TNI tidak hanya soal perang guys, namun juga bermanfaat bagi masyarakat. Seperti ketika ruko usaha gas ini kebakaran. Dengan bekerja sama dengan pemadam, para prajurit TNI ini pun segera mengeluarkan semua gas untuk diselamatkan. Kita punya dua sikap. Yang pertama, kita tidak akan menahan laju inovasi-inovasi pengetahuan sains seperti yang ditunjukkan oleh artificial intelligence ini. Tapi kita juga harus punya sikap kedua, ya, yaitu bagaimana meminimalkan risiko-risiko dari teknologi advance ini atau deep teknologi seperti artificial intelligence atau akal imitasi. Nah, dalam rangka itulah pemerintah membuat atau bersiap membuat sejumlah aturan. Aturan pertama sudah keluar yang kita sebut sebagai surat edaran Menteri Kominfo ya untuk panduan etik penggunaan AI. Kerjasama antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan pemerintah Australia melalui Australian Public Service Commission telah digulirkan sejak tahun 2015 dalam upaya peningkatan kerjasama dalam bidang pengelolaan sumber daya manusia aparatur dan sektor publik. Kementerian Pan-RB menggelar Executive Roundtable Meeting bersama Australian Public Service Commission di Jakarta, Selasa 25 Februari 2019. Dalam sambutannya, Menteri Pan-RB Syafruddin mengatakan bahwa kerangka kerjasama internasional yang dijalankan bersama Australian Public Service Commission telah memberikan dampak yang signifikan bagi perubahan manajemen sumber daya manusia aparatur yang lebih baik di Indonesia. Seperti yang saya sampaikan pada pertemuan kita kemarin, dan dikembangkan melalui berbagai program yang spesifik pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur, serta optimalisasi sistem manajemen individu dalam pemerintahan.
Oleh karenanya, saya menyambut baik kehadiran Mr. Peter Wokor yang berkenan datang sebagai resources person serta melanjutkan diskusi yang intensif dengan para pejabat pimpinan tinggi dari BKN, Lembaga Administrasi Negara, Kementerian Keuangan, KASN untuk membedah National Talent Management and Public Sector Reform. Menteri Pan-RB Syafruddin juga berharap hasil diskusi ini dapat diimplementasikan dalam program kerja prioritas sehingga dapat melahirkan formulasi manajemen talenta nasional untuk aparatur di Indonesia yang lebih baik. Pertemuan ini membahas kerjasama yang akan dijalankan oleh pemerintah kedua negara, terutama dalam bidang manajemen talenta nasional, serta reformasi sektor publik. Adapun program spesifik yang dimaksud adalah program-program untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur, serta optimalisasi sistem manajemen individu dalam pemerintahan. Sementara itu, Commissioner of Australian Public Service Commission, Peter Woolcott, menyambut baik kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan Australia dalam bidang pengembangan sumber daya manusia aparatur. Dikatakan bahwa penguatan kerjasama tersebut makin relevan di masa yang akan datang. Hadir dalam acara tersebut, Manager Australian Public Service Commission Reform Catherine Sidberg, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara atau KSN Sofyan Effendi, Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN Bima Haria Wibisana. Selain itu juga dihadiri Sekretaris Kementerian Pan-RB Dwi Wahyu Atmaji, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Pan-RB Setiawan Wangsatmaja, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pan-RB Diah Natalisa, Staf Ahli Bidang Budaya Kerja Kementerian Pan-RB Teguh Wijanarko, serta para pejabat di Kementerian Pan-RB.